Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini anak-anak sehat? Sehat. Sehat dong ya. Semangat? Semangat. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Silakan dipimpin oleh tuan kelasnya kamu masuk ya. Silakan oleh wakilnya dipimpin. Sebelum kita belajar, maka kita berdoa di dalam hati. Mulai. Sudah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk. Ada siapa? Ihsan. Terus ada lagi Jihan sama Rosid. Nah, bentar ya. Kenapa Ihsan? Sakit semua. Sakit. Jihan Sakit. Rosid Sakit. sakit semua ya. Kita doakan ya anak-anak, mudah-mudahan Jihan, Ihsan dan Rosid segera sembuh dan bisa bergabung dengan kita. Amin. Nah, kalian juga harus menjaga kesehatan kalian ya anak-anak ya. Karena akhir-akhir ini memang cuaca kalau jam segini tuh panas ya sampai siang. Tapi tiba-tiba ketika jam 2, jam 3 di sini kan hujan terus ya. Hati-hati, jangan hujan-hujanan, jaga kondisi ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar ya IPS ya. Ingat nggak kemarin materinya apa? Silakan ini. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ya betul, tepuk tangan buat itu. Kemarin itu kita belajar tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Masih ada yang ingat apa aja? Yuk, faktor-faktornya. Ya, silakan. Silakan Fitri. Evolusi dan revolusi. Silakan ini apa? Bertambah dan berkurangnya penduduk. Ya, bertambah dan berkurangnya penduduk, betul. Terus? Ayo, masih ingat nggak? Aku pada lupa ini dibahas nggak di rumah? Ingat-ingat enggak ini? Ayo, silakan. Silakan, Sasa. Penemuan baru, Adanya penemuan baru, betul ya. Terus? konflik, Silakan. Coba ada apa lagi? Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Terjadinya pemberontakan atau revolusi, betul ya. Kemudian silakan bisa. Pengaruh kebudayaan lain. Adanya pengaruh dari kebudayaan lain. Ya, betul ya. Tepuk tangan dong. Nah, itu adalah materi kita kemarin ya anak-anak tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, anak-anak dengarkan. Bapak punya kata-kata motivasi buat kamu ya. Nah, katanya orang bilang dalam berjuang itu tidak ada hal yang enak, tidak ada berjuang yang mudah, tidak ada perjuangan yang gampang. Nah, kalian sekarang itu sedang berjuang. Bapak yakin namanya belajar mungkin bagi kalian ini tidak menyenangkan, tidak enak belajar terus ngapain sih? Tapi nanti kalian akan mendapatkan hasilnya. Nanti ketika kalian sudah lulus, ya ketika kalian sudah tumbuh dewasa. Manfaat belajar itu bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk nanti, untuk kehidupan kamu di masa yang akan datang. Nah, untuk itu kalian harus semangat. Bapak punya sebuah yel-yel, kalian harus tahu ya yel-yelnya ya. Kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian bilang ini. Boleh pukul meja yang keras. Pagi, tetap semangat, tetap sehat, luar biasa. Yes, bisa? Bisa. Oke, coba ya, kita coba dulu ya. Semangat pagi. Tetap semangat, tetap sehat, luar biasa. Yes. Sekali lagi ya, semangat pagi. Tetap semangat, tetap sehat, Luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan dong.
Nah, setelah kemarin kita belajar tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya, anak-anak, hari ini kita akan belajar selain ada yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya, ternyata ada juga faktor-faktor yang mengakibatkan atau menghambat terjadinya perubahan sosial budaya itu. Nah, mau tahu? Mau ya? Kita akan belajar hari ini. Nah, belajar hari ini nanti seperti biasa ya. Kalian kan sudah duduknya berkelompok nih. Nanti kalian akan diskusikan, Bapak nanti akan tayangkan video, gambar tentang masalah yang akan dihadapi ya. Nanti kalian kerjakan itu di RKPD, diskusikan sama teman-temannya. Setelah itu, kemudian baru kalian komunikasikan hasil diskusinya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian itu mampu menganalisis faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis apa sih dampak dari masyarakat. Ada nih masyarakat, ternyata ada masyarakat yang tidak memanfaatkan teknologi sampai saat ini. Apa dampaknya? Kemudian bagaimana kenapa sih mereka bisa seperti itu? Nah, kemudian nanti kalian diharapkan mampu gimana nih caranya kalau kalian jadi masyarakat adat itu, kalian mampu membuat sebuah solusi atau ide kreatif gagasan. Bagaimana ketika kalian menjadi masyarakat adat itu yang menolak teknologi di tengah tuntutan teknologi seperti saat ini. Ya, itu anak-anak tujuan pembelajaran kita kali ini. Siap berarti ya untuk belajar ya? Ya. Ya, semangat pagi. Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Baik, kita akan pelajari ya. Ini adalah materinya. Oke. Nah. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak suku yang mendiami. Ini ya materinya anak-anak. Nah, ini adalah materi yang kita pelajari. Silahkan kamu sedikit perhatikan ya. Ini ada beberapa gambar ya. Nah, silahkan yang mati dulu deh gambarnya. Sudah? Sudah terlihat ya semua ya? Ada gambar apa aja ini? Kira-kira gambar ini menggambarkan apa ya? Globalisasi. Gimana, Miss? Globalisasi. Globalisasi. Nah, globalisasi ya? Tangan dong untuk Miss. Jadi ada yang lain? Selain globalisasi, betul ini adalah dampak dari globalisasi ya. Nah, yuk. Apa ya? Ini ada orang, ada gambar teknologi, ada gambar orang kerja pakai apa itu? Komputer. Laptop. Laptop. Ini Komputer. sama. Berarti apa? Kehidupan saat ini. Silakan Faris. Teknologi. Betul. Tepuk tangan untuk Faris. Jadi teknologi ini adalah tuntutan zaman saat ini, benar nggak? Benar. Sekarang itu harus bisa menguasai teknologi, apa-apa serba menggunakan teknologi, benar ya? Sepakat ya? Bukan. Kalian pakai teknologi nggak? Pakai. Handphone sebagainya, jadi selalu pakai itu. Nah, jadi udah ya. Sekarang kita lihat video ini ya. Silakan diamati, ada video. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak suku yang mendiami seluruh pulau di Nusantara. Dari hal inilah, Indonesia menjadi negara yang kaya akan tradisi dan budayanya, mulai dari bahasa, kesenian, dan ragam kulinernya. Namun dari sekian banyaknya suku yang tinggal di Indonesia, hanya ada sebagian yang masih berpegang teguh pada tradisinya dan menolak segala pengaruh dari budaya luar, dan lebih memilih mengisolirkan diri di pedalaman hutan. Yang pertama ada suku Baduy Dalam. Suku Baduy merupakan bagian dari kelompok etnis Sunda yang tinggal di daerah Banten. Untuk saat ini,
suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yakni suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Perbedaannya adalah, suku Baduy luar sudah mau menerima sebagian pengaruh dari masyarakat pada umumnya, dan sudah menjalani kehidupan layaknya sebagai masyarakat pedesaan. Sedangkan suku Baduy dalam lebih mempertahankan tradisi leluhurnya dan memilih tertutup dari pengaruh budaya luar. Mereka memilih mengisolirkan diri dan tinggal di daerah pedalaman serta menyatu dengan alam. Mereka juga memilih menolak pengaruh dari teknologi yang sudah menjadi hal umum di zaman modern ini. Kehidupan suku Baduy dalam lebih memilih menjalani kehidupannya yang alami dan bergantung pada alam, baik untuk makanan, tempat tinggal, dan budayanya dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka juga melarang keras untuk tidak menggunakan alat teknologi bagi mereka yang ingin berinteraksi langsung bersama mereka. Mereka juga tidak mau menggunakan fasilitas listrik, alat transportasi, dan berbagai alat modern yang mempertahankan budaya dan tradisinya. Udah? Udah. Jadi anak-anak ada yang mau berpendapat tadi video tentang apa ya? Gimana Rofi? Tentang suku Baduy. Suku Baduy itu gimana? Gimana ini? Menolak adanya kemajuan teknologi ya? Penggunaan teknologi ya, benar ya? Tepuk tangan dong buat ini ya. Jadi video ini tadi ini adalah sebuah ada sebuah suku masyarakat adat ya, di mana itu ada suku Baduy dalam namanya. Suku itu ternyata mereka tidak memanfaatkan teknologi, tidak menggunakan teknologi. Tahu ya? Oke. Sekarang setelah kalian lihat video, bagaimana jika Ananda itu hidup di zaman sekarang tanpa menggunakan teknologi? Gimana perasaan Anda? Gitu. Ayo, pikir gimana? Silakan, bisa. Sulit untuk berkomunikasi. Sulit untuk berkomunikasi, betul nggak? Betul. Tepuk tangan dong, betul nggak? Pasti sulit untuk berkomunikasi. Terus ada yang lain? Ayo, gimana? Kalau suka lihat berita, dari mana? Dari TV. Kalau nggak ada TV, Nggak ada informasi. nggak tahu apa berarti apa? Berarti apa? Ya? Nggak ada informasi. Ketinggalan informasi. Masih. Nah ya, jadi hidup zaman sekarang itu akan sangat sulit kalau tidak menggunakan teknologi. Tapi ada masyarakat Indonesia yang hidupnya itu masih belum menggunakan teknologi. Gimana dong? Gimana ya? Nah, itu kan masalah ya, benar ya? Nah, kali ini kita akan bareng-bareng anak-anak mencoba memecahkan permasalahan itu. Oke? Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ya, ini. Setelah itu kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Oke? Paham? Paham. Nanti akan Bapak bimbing. Oke, ini yang Bapak bagikan ya. Udah dapat semua? Sudah. Oke. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya ya, anak dikerjakan. Oke? Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan ke Bapak ya. Oke.
Silakan didiskusikan dengan teman-temannya ya. Gimana? Gimana, ada kesulitan? Ini ada satu lagi dia ini. Ini bagi dua ya. Ada kesulitan? Ini ya, ini dieksplorasi apa namanya, kehidupan masyarakat sebagaimana, perkembangan teknik harapan bagaimana ya, kemudian sikap masyarakat bagaimana. Kalau sudah dikerjakan ini, dibaca artikelnya, sok dibuat tugas, mau yang siapa yang bersikap masuk saya. Ini kalau udah selesai baru kalian saling. Paham? Paham. Sok nanti barangkali ada tambahan dari Rofi dan ya. Terus nanti dikomunikasikan ya sama yayasan. Jadi kalian apa namanya barangkali tapi bisa cara mengerjakan itu ya. Ya, sambil gimana? Kalau yang ini gimana? Dikerjakan ya. Tahu kan cara kerjakannya ya? Pertama kerjakan yang poin A, kemudian yang ini, yang poin B itu kamu kerjakan juga ya. Tapi nanti akan kita bahas itu lebih ke yang poin B. Bagaimana? Kalau ini kan cuma pemahaman saja. Oke, nah. Gimana? Ada kesulitan? Gimana ya? Gimana ya? Nah,
Maaf, bisa beli? Oke, silakan dilanjutkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang pengerjaannya, silakan tanyakan ya. Oke. Ya.
Kenapa sinyalnya harus sering dicek. Iya, saya tadi gimana ada yang susah nggak tahu susah ini hasil sekali kan. Nomor 3. Ya, waktu mengerjakannya tinggal 3 menit lagi ya. Jangan ditulis nama.
Ya. Ya, 1 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak ya untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Sudah selesai? Nah, berarti sudah siap ya untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya. Nah, karena itu hanya ada 4 pertanyaan. Bapak mau minta masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Nah, yuk sini maju ke depan. Yuk, silakan siapa? Kita permainan dulu untuk menentukan siapa yang harus presentasi atau mengkomunikasikan hasilnya ya. Oke, silakan. Ayo sini. Siapa? Ayo, boleh. Ayo sini. Ayo sini. Ayo ya, sini ya. Kelompok itu udah ada, kelompok ini ada. Sini. Pernah main? Pernah? Oke. Pernah ya? Nah, nanti yang detik berarti ya. Oke, paham? Siap? Berarti nomor 1. Oke. Silakan duduk. Nomor 1. Nomor 2. Oke. Berdua. Ketiga ya. Oke. Berdua silakan. Berarti nomor. Oke, tepuk tangan dong. Udah ya. Jadi nomor 1 kelompoknya Ali. Terus kelompok 2 itu nomor 2 kelompoknya Diva, benar ya? Nomor 3 itu kelompoknya Caca, dan yang keempat itu kelompoknya Viti. Oke. Silakan Ali jangan dengarkan, nanti harus menanggapi ya. Oke. Silakan Ali untuk menjawab pertanyaan dari LKPD yang nomor 1. Silakan perwakilan kelompoknya. Pak. Gimana? Yang itu ya, yang nomor 1 itu pertanyaannya adalah aspek perubahan sosial budaya apa yang tidak terjadi di masyarakat suku Baduy. Silakan. Tidak menggunakan
Tidak mau menggunakan teknologi. Tepuk tangan dulu dong. Benar nggak jawabannya? Benar. Sama. Sama nggak sama kalian? Sama ya. Oke. Ada yang beda? Silakan. Ini ada yang beda nih. Dengarkan. Kalau ini boleh kalian catat ya. Perubahan pola pikir masyarakat suku Baduy karena masih saja memegang teguh kebudayaan leluhurnya dan menolak modernisasi dari luar. Nah, jadi tepuk tangan buat itu betul. Jadi selain aspek itu apa namanya yang tidak mau menggunakan teknologi, ternyata tidak terjadi juga perubahan pola pikir dalam kondisi masyarakat suku Baduy ya, di mana mereka masih tidak menggunakan teknologi. Oke, selanjutnya anak-anak beri tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya untuk nomor 2 silakan kelompok IPA boleh. Yang lain dengarkan ya. Mereka tidak ingin budaya terkontaminasi dengan budaya luar untuk menjaga tradisi yang sudah menjadi pegangan turun menurun dalam kehidupan masyarakat. Nah, berarti jawabannya mereka menjaga tradisi. Tepuk tangan. Jadi yang kedua itu kenapa mereka tidak mengalami perubahan? Karena mereka menjaga tradisi. Ada yang lain? Ayo, silakan Caca. Karena wilayah yang sulit dijangkau memiliki kecenderungan untuk mempertahankan nilai-nilai atau pola hubungan sosial yang telah lama dianut, sehingga ini dapat menghambat adanya proses perubahan sosial. Betul, tepuk tangan. Karena wilayahnya sulit terjangkau. Ini namanya apa ya? Masyarakat yang terasing, betul. Ada yang lain? Boleh ditambahin ya jawabannya ya kalau ada yang beda ya. Ada yang lain? Ayo. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Selain dari adat istiadat, kemudian kehidupan masyarakat yang terasing, kemudian ada apa lagi? Ada? Silakan Sofyan. Karena masyarakat suku Baduy melarang anak-anak untuk tidak bersekolah secara formal. Mereka hanya boleh belajar dari lingkungan karena di sekitarnya. Bukan, berarti tepuk tangan betul sekali. Karena masyarakat suku Baduy itu tadi katanya melarang anak-anak untuk sekolah secara formal, bolehnya sekolah secara mengenal alam. Jadi itu termasuk ilmu pengetahuan yang terhambat. Oke, bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sudah ketemu ya. Nah, pertama dan yang kedua jawabannya sudah bagus. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu oleh kelompoknya Caca, silakan. Disorganisasi sosial, melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan sosial. Nah, jadi maksudnya gimana terjadinya? Melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat Melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat. Ayo, ada yang mau berpendapat? Nomor 3, ayo. Nomor 3 itu pertanyaan, silakan bisa. Kurangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan bagi masyarakat suku Baduy. Kurangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat suku Baduy, betul nggak? Betul. Tepuk tangan dong. Ada yang lain selain ilmu pengetahuan yang terlambat? Ada yang lain? Silakan Pak. Susahnya berkomunikasi dengan dunia luar dan ketinggalan informasi. Betul, susah. Mantap sekali ya jawabannya, betul ya? Jadi selain tertinggalnya pendidikan, ketinggalan informasi juga, ketinggalan juga nggak bisa komunikasi karena mereka dengan dunia luar maksudnya ya, karena mereka tidak menggunakan teknologi. Nah, paham ya? Ada yang masih belum paham tentang nomor 3 gimana Caca gitu ya? Jadi lebih ke bagaimana kalau kita nggak menggunakan, kalau mereka tuh nggak menggunakan teknologi dampaknya seperti apa ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Caca. Selanjutnya yang keempat nih, apabila Anda menjadi bagian dari masyarakat suku Baduy,
Gagasan apa yang akan Anda lakukan untuk menyikapi masyarakat suku Baduy yang menolak teknologi di tengah tuntutan arus globalisasi? Akan dijawab oleh kelompoknya ITI. Silakan. Yang lain dengarkan baik-baik ya. Saya akan memilih untuk menggunakan teknologi dengan cara mengenalkan sedikit-sedikit teknologi kepada suku Baduy supaya tidak ketinggalan teknologi dan informasi. Oke, tepuk tangan. Mantap jawabannya. Jadi kelompoknya ITI dia akan hasil diskusinya itu adalah akan menggunakan teknologi. Caranya ngajak teman-teman sedikit-sedikit mengenalkan teknologi untuk kemajuan suku Baduy. Ada yang sama jawabannya dengan kelompoknya ITI? Ayo, ada yang sama? Wah, berarti banyak yang beda nih. So, ada yang beda? Ayo. Ada dua nih. Nanti Sofian dulu ya, nanti habis itu bisa. Silakan Sofian. Mengikuti alasannya menjaga kealamian dan kemurnian suatu lingkungan, mengurangi resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan menjaga adat istiadat tradisional dari Indonesia. Bagus, tepuk tangan dong. Mantap. Jadi kalau kelompoknya Sofian itu dia ingin tetap menjaga tradisi, menjaga adat istiadat supaya tidak tercemar, tidak terjadi polusi, dan menjaga keutuhan warisan nenek moyang turun temurun. Sekarang Nisa gimana jawabannya? Mungkin melestarikan budaya atau adat istiadat sendiri memang bagus, tetapi mereka telah salah menolak adanya teknologi karena sama hanya mereka menolak diri maju dan mencerdaskan bangsa. Oke, bagus, mantap jawabannya. Begitu romantis ya. Nah, jadi anak-anak dari jawaban-jawaban teman-teman kalian kita bisa ambil sebuah kesimpulan ya. Tadi kalau kamu jadi masyarakat suku Baduy, kamu mau gimana? Kan gitu pertanyaannya ya. Kata kelompoknya ITI, kita harus kenalin teknologi dong. Kata kelompoknya Sofian, jangan dong, kita harus tetap menjaga adat istiadat dong. Tapi kata kelompoknya Misa, bagus nih, kita harus tetap menjaga tradisi, namun harus sedikit-sedikit mengenal teknologi. Gitu ya, berarti itu ya jawabannya yang betul ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi semangat pagi. Tak semangat, tak sehat, luar biasa. Yes. Kurang kompak. Sekali lagi ya, semangat pagi. Oke, anak, setelah kalian berdiskusi, berarti kita setelah itu mari kita simpulkan. Oh ya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak tentang diskusi tadi? KPD-nya udah pada bisa? Udah pada bisa ya? Udah pada paham ya? Oke, kalau sudah pada paham, sekarang kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang beberapa faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama itu ada kehidupan masyarakat yang terasing, betul. Masyarakat yang terasing itu adalah masyarakat yang hidupnya di hutan, susah untuk sulit terjangkau. Itu adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Kemudian yang kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Jadi kalau tidak ada pendidikan itu, maka suatu masyarakat itu akan sulit untuk melakukan perubahan sosial budaya. Betul ya? Terus yang ketiga ada sikap masyarakat yang tradisional tadi, menjaga tradisi. Terus ada adat istiadat ya. Terus yang terakhir ada prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Oke, berarti anak-anak setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, gimana perasaannya? Senang? Ya, jadi harus tetap semangat. Nah, terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Bapak akan bagikan ini
Ya, sambil nanti Bapak akan kumpulkan LKPD-nya. Kalian kerjakan di kertas lembar atau di buku boleh ya. Waktunya cuma 5 menit. Paham ya? Silakan dikerjakan, bukunya ditutup, LKPD-nya nanti Bapak akan hasil. Oke. Pas ya? Bukunya ditutup, ayo. Sama, Kenapa? Mau ya? Satu, dua, tiga. Bukunya ditutup ya. Waktunya 5 menit. Langsung, nggak usah ditulis pertanyaannya, langsung dijawab saja. Ada yang belum dapat? Ini Bapak ambil LKPD-nya. Ini Bapak ambil ya. Kita langsung dikerjakan. Waktunya 5 menit. Waktunya 3 menit lagi.
waktunya, tinggal 2 menit lagi. Oke, udah tinggal sedikit lagi ya. Waktunya juga kayaknya tinggal 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Oke, udah selesai anak-anak? Udah, ada yang belum? Udah. Nah, udah selesai? Sudah, ayo kalau sudah tolong dikumpulin dong perwakilan kelompoknya. Biar bantu Bapak. Oke. Sama ya. Oke, tadi Pak di sini ada yang benar di sini nggak bisa. Oke. Kasih nama ya, jangan lupa dikasih nama ya. Udah selesai belum? Kelompoknya udah ya? Udah semua ya? Ini udah? Belum dikasih nama. Gampang-gampang soalnya. Udah, baik anak-anak, berarti dengan setelah kalian mengisi ini, kalian sudah belajar kita sudah selesai hari ini. Nah, jangan lupa anak-anak untuk minggu depan materi selanjutnya adalah tentang ruang lingkup globalisasi. Ya, tadi ada yang sempat ngomong tuh globalisasi. Ya, bisa ya? Jadi kalian pelajari globalisasi itu apa, ya? Terus globalisasi yang terjadi di Indonesia itu di aspek apa aja, teknologi, transportasi dan sebagainya. Nanti dibaca di rumah ya. Oke, dengan begitu anak-anak berarti sudah selesai semua pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Oke, Bapak akhiri